Bayangkan seseorang yang selalu ranking 1 di sekolah, lulus dengan IPK tinggi, cepat memahami konsep, logis dalam berpikir, dan sering jadi tempat bertanya teman-temannya. Semua orang bilang dia pasti sukses, semua orang yakin masa depannya cerah. Tapi 10 tahun kemudian, dia masih hidup dari gaji ke gaji, tidak punya tabungan berarti, tidak punya aset, bahkan kadang harus berhutang di akhir bulan. Sementara temannya yang dulu biasa saja, bahkan dianggap kurang pintar, justru punya usaha kecil yang stabil, cicilan rumah hampir lunas, dan dana darurat yang aman. Pertanyaannya bukan siapa yang lebih cerdas, pertanyaannya kenapa orang pintar bisa tetap miskin? Jika kamu merasa ini seperti cerita hidupmu, mungkin masalahnya bukan pada kecerdasanmu, tapi pada sesuatu yang jauh lebih mendasar dan jarang diajarkan. Banyak orang percaya bahwa kecerdasan adalah tiket keluar dari kesulitan ekonomi. Logikanya sederhana, kalau kamu pintar, kamu bisa dapat pekerjaan bagus. Kalau pekerjaanmu bagus, penghasilanmu tinggi. Kalau penghasilanmu tinggi, hidupmu aman. Tapi realitas ekonomi tidak sesederhana rumus matematika. Dalam psikologi perilaku, ada perbedaan besar antara kecerdasan kognitif dan kecerdasan pengambilan keputusan. Orang bisa sangat pintar memahami teori, tetapi tetap buruk dalam mengelola emosi, impuls, dan kebiasaan. Dan justru disitulah uang ditentukan, bukan di ruang ujian, tapi di ruang keputusan sehari-hari. Akar masalah pertama adalah ilusi bahwa pintar berarti otomatis unggul di semua aspek kehidupan. Pendidikan formal melatih kita menjawab soal dengan benar, bukan mengelola risiko. Kita diajarkan menghafal konsep, bukan membangun sistem keuangan pribadi. Kita dilatih berpikir kritis terhadap teori, tapi tidak pernah benar-benar diajarkan bagaimana membuat anggaran, membedakan aset dan liabilitas, atau memahami efek bunga majemuk. Akibatnya, banyak orang pintar masuk dunia kerja dengan ekspektasi tinggi, tapi tanpa fondasi finansial yang kokoh. Mereka fokus pada peningkatan karier, tapi tidak membangun sistem pengelolaan uang. Masalah kedua adalah overconfidence. Orang yang merasa pintar cenderung percaya bahwa mereka bisa mengatur nanti. Mereka yakin bisa mengejar ketertinggalan kapan saja. Mereka menunda menabung karena merasa penghasilan akan naik. Mereka mengambil cicilan karena yakin kariernya akan terus berkembang. Dalam behavioral psychology, ini disebut optimism bias, kecenderungan melebihkan peluang positif dan meremehkan resiko. Ironisnya, semakin cerdas seseorang, semakin lihai dia membenarkan keputusannya sendiri. Dia bisa membuat argumen logis untuk keputusan finansial yang sebenarnya emosional. Realita kerasnya, uang tidak peduli seberapa pintar kamu. Uang hanya merespons perilaku. Kamu bisa lulusan terbaik, tapi jika pengeluaranmu selalu mengikuti kenaikan gaji, kamu tetap tidak akan pernah punya surplus. Kamu bisa memahami teori investasi, tapi jika tidak pernah konsisten menyisihkan dana, kamu tidak akan merasakan hasilnya. Kamu bisa pintar membaca peluang, tapi jika tidak punya disiplin menahan gaya hidup, semua peluang itu lewat begitu saja. Ada juga faktor lain yang jarang dibahas, yaitu identitas. Banyak orang pintar tumbuh dengan identitas anak cerdas. Identitas ini membuat mereka terbiasa dihargai karena kemampuan berpikir, bukan karena konsistensi tindakan. Mereka terbiasa dipuji karena cepat memahami, bukan karena tahan terhadap proses panjang. Padahal dalam dunia finansial, yang dibutuhkan bukan kecepatan memahami, tapi ketahanan menjalani proses. Uang tumbuh melalui kebiasaan kecil yang diulang bertahun-tahun. Menabung sedikit tapi konsisten, berinvestasi rutin meski hasilnya belum terasa, menolak konsumsi yang tidak perlu meski mampu membelinya. Itu bukan soal IQ, itu soal disiplin dan delayed gratification. Ekspektasi masyarakat juga memperparah keadaan. Orang pintar sering merasa harus terlihat sukses. Ada tekanan sosial untuk hidup sesuai citra, mobil yang lebih bagus, tempat tinggal yang lebih layak, gaya hidup yang pantas dengan status pendidikan. Tanpa sadar, penghasilan habis untuk mempertahankan citra. Ini yang disebut lifestyle inflation. Setiap kenaikan gaji diikuti kenaikan standar hidup. Akhirnya meski penghasilan naik 2 kali lipat, kondisi finansial tidak berubah signifikan. Yang berubah hanya kualitas konsumsi. Bandingkan dengan orang yang mungkin tidak dianggap pintar secara akademis, tapi terbiasa bekerja sejak muda. Mereka mungkin tidak paham teori ekonomi, tapi mengerti nilai uang karena merasakan sulitnya mendapatkannya. Mereka belajar menunda keinginan karena terbiasa kekurangan. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan konsep compounding, tapi secara intuitif memahami bahwa menyimpan sebagian penghasilan adalah bentuk keamanan. Mereka tidak sibuk membuktikan kecerdasan, mereka sibuk membangun kestabilan. Ini bukan tentang merendahkan kecerdasan,
Justru sebaliknya, kecerdasan adalah aset besar jika dipadukan dengan sistem yang benar. Masalahnya, banyak orang pintar mengandalkan otak mereka tanpa membangun struktur. Mereka berpikir bisa menyelesaikan masalah saat masalah datang, padahal finansial yang sehat bukan tentang reaktif, tapi preventif. Dana darurat dibangun sebelum krisis, investasi dimulai sebelum usia menua, pengeluaran dikontrol sebelum hutang menumpuk. Sekarang mari kita masuk ke strategi praktis. Jika kamu merasa termasuk orang pintar tapi kondisi finansialmu stagnan, langkah pertama bukan menambah penghasilan, tapi mengevaluasi perilaku. Catat pengeluaran selama 3 bulan tanpa manipulasi. Lihat pola sebenarnya, bukan asumsi. Banyak orang pintar merasa sudah cukup hemat, tapi ketika angka ditulis, kenyataannya berbeda. Kesadaran berbasis data adalah fondasi perubahan. Langkah kedua adalah membangun sistem otomatis. Jangan mengandalkan niat. Begitu gaji masuk, langsung pisahkan minimal 10 hingga 20% ke rekening terpisah atau instrumen investasi dasar yang kamu pahami. Otomatisasi mengurangi godaan dan menghilangkan kebutuhan untuk berdebat dengan diri sendiri setiap bulan. Disiplin lebih kuat ketika tidak perlu dipikirkan berulang-ulang. Langkah ketiga adalah menahan lifestyle inflation. Setiap kenaikan penghasilan, jangan naikkan gaya hidup dengan presentase yang sama. Bagi kenaikan itu, sebagian untuk peningkatan kualitas hidup, sebagian besar untuk mempercepat tabungan dan investasi. Ini cara memanfaatkan momentum karier tanpa terjebak dalam jebakan status. Langkah keempat adalah membangun identitas baru. Bukan lagi saya orang pintar, tapi saya orang yang konsisten. Identitas mempengaruhi perilaku. Ketika kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang disiplin dalam mengelola uang, keputusan kecil akan mengikuti. Kamu tidak lagi membeli sesuatu hanya karena mampu, tapi karena memang sesuai prioritas. Sekarang bayangkan 2 jalur. Jika kamu tetap seperti sekarang, mengandalkan kecerdasan tanpa sistem, mungkin 5 tahun lagi kamu tetap berada di titik yang sama. Penghasilan naik, tapi kewajiban juga naik. Stres tetap ada. Ketergantungan pada pekerjaan semakin besar. Tidak ada ruang untuk salah langkah karena tidak ada cadangan. Tapi jika kamu mulai menggabungkan kecerdasan dengan disiplin, hasilnya mungkin tidak dramatis dalam 1 tahun. Namun dalam 5-10 tahun, perbedaannya signifikan. Dana darurat terbentuk, investasi mulai menghasilkan, tekanan mental berkurang karena ada bantalan keamanan. Kamu punya pilihan, bukan hanya kewajiban. Realita kerasnya, dunia tidak memberi imbalan hanya karena kamu pintar. Dunia memberi imbalan pada nilai yang kamu hasilkan dan kestabilan yang kamu bangun. Banyak orang pintar terjebak dalam analisis berlebihan. Mereka menunggu momen terbaik untuk investasi, menunggu peluang sempurna untuk usaha, menunggu kondisi ideal untuk memulai, sementara waktu terus berjalan. Orang yang biasa saja tapi bergerak konsisten justru lebih dulu menikmati hasil. Ada juga jebakan perfeksionisme. Orang pintar sering takut terlihat gagal. Mereka menunda mulai sesuatu karena takut hasilnya tidak sempurna. Dalam finansial, perfeksionisme bisa mahal. Terlalu lama menunggu instrumen terbaik membuat kehilangan waktu. Terlalu banyak riset tanpa eksekusi membuat peluang lewat begitu saja. Padahal pertumbuhan finansial lebih ditentukan oleh waktu di pasar daripada kemampuan menebak momen terbaik. Penting juga memahami bahwa uang adalah permainan perilaku jangka panjang. Bahkan strategi sederhana seperti budgeting 50-30-20 atau metode amplop bisa efektif jika dijalankan konsisten. Tidak perlu strategi kompleks untuk memulai. Yang dibutuhkan adalah keberanian melihat realitas dan komitmen menjalankan sistem meski membosankan. Karena memang membangun stabilitas itu membosankan. Tidak ada sensasi, tidak ada tepuk tangan, hanya keputusan kecil yang diulang setiap bulan. Jika kamu pernah merasa bingung kenapa kerja keras dan kecerdasanmu belum membawa hasil finansial yang aman, mungkin ini saatnya berhenti menyalahkan keadaan. Bukan berarti sistem ekonomi adil sepenuhnya. Tidak semua orang mulai dari garis yang sama, tapi dalam ruang yang bisa kamu kontrol, perilaku tetap punya peran besar. Kamu mungkin tidak bisa mengubah latar belakang, tapi kamu bisa mengubah cara mengelola apa yang ada. Transformasi tidak terjadi dalam 1 malam. Bulan pertama mungkin merasa berat karena harus menahan diri. Bulan kedua mulai terasa normal. Bulan ketiga kamu mulai melihat angka tabungan tumbuh. Setahun kemudian kamu punya dana darurat yang memberi rasa tenang. 3 tahun kemudian kamu mulai melihat investasi berkembang. 5 tahun kemudian kamu menyadari bahwa keputusan kecil yang dulu terasa remeh ternyata mengubah arah hidupmu. Kesimpulannya sederhana tapi tidak mudah. Orang pintar bisa tetap miskin karena kecerdasan tanpa disiplin hanyalah potensi. Karena memahami teori tidak sama dengan menjalankan kebiasaan. Karena overconfidence bisa menipu. Karena gaya hidup bisa menggerogoti masa depan. Tapi orang pintar juga punya peluang besar untuk bangkit jika mau merendahkan ego, membangun sistem dan konsisten dalam tindakan kecil. Pertumbuhan finansial adalah proses lambat, tidak dramatis, tidak viral, tapi nyata.
Dan mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi kenapa orang pintar tetap miskin, melainkan apakah kamu bersedia menggunakan kepintaranmu untuk membangun sistem yang membuatmu bebas, bukan hanya terlihat hebat. Karena pada akhirnya, stabilitas bukan tentang seberapa cepat kamu memahami dunia, tapi seberapa konsisten kamu mengelola dirimu sendiri di dalamnya.